Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah sekalian dimanapun Anda berada. Saya akan menampilkan cuplikan beberapa video di mana halaman rumah saya dijadikan tempat berkebun ya. Di sini saya manfaatkan celah-celah yang ada di halaman rumah saya untuk dijadikan tempat penanaman sayuran, ada ternak ayam ya, dan ada juga tanaman buah-buahan. Jadi kita memanfaatkan lahan kita agar lahan kita itu bisa dimanfaatkan dan hasilnya bisa kita nikmati atau konsumsi. Mari kita simak cuplikan-cuplikan dari video saya yang saya buat. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, back to Fitra. Ya, beginilah jamaah kondisi lingkungan di halaman rumah saya. Ya, masih kecil, belum besar, tapi saya mencoba memanfaatkan lahan-lahan yang ada untuk ditanam sebagai lahan-lahan yang produktif agar tidak terbuang sia-sia. Kalau bahasa sekarangnya yaitu sustainable. Nah, di halaman depan rumah saya itu saya menanam buah mangga. Nah, ini pun saya ada pohon mangga yang sudah besar ya. Dan kalau kita zoom, ini sudah ada yang berbuah. Nah, ini yang sudah besar. Nah, di depan rumah saya juga saya menanam buah kelapa yang sudah tua dan sudah dewasa. Ini ada kelapanya nih. Nah, ada cabai dan juga ada kunyit. Nah, ini saya juga nanam ubi nih, ubi putih, ada ubi ungu. Nah, di samping halaman rumah saya itu saya ada kangkung, ada seledri, ada sayuran cesin, ada juga oyong, ada juga pohon bidara, ada juga tomat, ada juga bayam, ada daun pandan, ada cabai, ada terong, ada pohon tin. Yuk kita dekat-dekati tanaman saya. Nah, sebelum itu saya juga nih memelihara atau budidaya bekicot untuk makanan ternak ayam saya. Mari kita lihat satu persatu. Nah, ini cesin ya. Nah, yang ini kangkung, ini seledri, baru usia sekitar 1 bulanan. Memang proses sangat lama. Dan ini tanaman daun, saya lupa namanya, ini kelor kalau tidak salah. Nah, ini ada daun pacar. Nah, ini ada tomat yang baru proses masih kecil ya. Nah, ini ada daun matahari. Beberapa sudah tumbuh dahulu, tapi bisa satu nih tidak bisa bertahan. Nah, ini ada bawang putih. Ini juga ada pohon kurma ya, saya tanam. Nah, ini ada bayam yang siap saya juga mau pindahkan. Ini ada cabai. Nah, ini ada seledri, ada terong ungu yang bulat. Nah,
Ini juga seledri lagi pada proses. Nah ini kemangi. Ini saya juga nanam bawang merah. Nah ini sayuran terong ungu yang panjang. Nah ini ada daun dewa. Nah ini kangkung sampingnya yang mau saya akan panen nanti. Nah ini bayam. Ini ada daun jeruk nipis. Nah ini tanaman daun pandan yang saya tanam. Ya ini kalau saya butuh apa-apa untuk buat kolak atau apapun yang menggunakan daun pandan, saya tinggal metik. Nah ini tanaman terong belum numbuh sih, cuman sudah muncul nih bunga-bunganya, kemungkinan akan segera berbuah. Ini juga ada bayam. Ini tanaman tomat, dia udah mulai tinggi nih, sekitar kurang lebih 1,5 meteran, dan ini sudah berbunga. Saya tanam sayuran oyong ya. Sayuran oyong udah lebat nih, tinggal nunggu berbuah aja sih. Nah sebelumnya saya juga tadi dalam video sebelumnya membicarakan saya menanam pohon bidara. Yuk kita lihat pohon bidaranya. Nah ini adalah pohon bidara Arab ya. Ini sudah kurang lebih usianya 1,5 tahunan. Nah ini daun bidaranya ya sudah tinggi sampai ke atas. Nah pohon bidara ini saya tanam kurang lebih sudah 1,5 tahunan. Nah ini sebelumnya saya potong ya teman-teman, karena mengenai kabel listrik. Saya khawatirnya terjadi sesuatu karena pohon bidara ini memiliki duri-duri ya. Nih seperti ini durinya nih. Kurang jelas. Nah seperti ini teman-teman. Ini durinya nih tajam-tajam, takutnya menusuk kabel. Nah di bawah pohon bidara saya juga ini budidaya bekicot. Sebelumnya bekicot ini menjadi hama bagi saya. Ketika itu saya mengecek tanaman saya kok banyak yang hilang, banyak yang dimakan. Ternyata bekicot yang memakannya. Setelah saya cari-cari, bekicot katanya bagus buat protein ayam. Maka dari itu saya sekarang manfaatkan mereka untuk dikonsumsi sebagai hasil ternak saya. Yuk kita lihat. Saya tutupin nih biar nggak panas, soalnya mereka itu bisa mati ke kepanasan. Kondisinya harus lembab. Nah lihat deh bekicotnya. Mereka suka yang lembab. Setiap kita siang-siang saya selalu menyirami mereka pakai air. Nah ini makanannya sisa-sisa hasil dapur saya tuh, kayak bayam, kayak buncis, cesin, ya pokoknya sisa-sisa makanan yang ada di dapur saya kasih ke mereka. Daripada terbuang sia-sia, lebih baik mereka konsumsi. Nah sustainable banget ya, pokoknya harus kita manfaatin celah sedikit pun ya. Nah ini nih sebagian sudah bertelur nih tuh, kalau Jamal lihat yang putih-putih ini sudah bertelur mereka. Nah ini lihat deh, ya tampak menjijikan tapi ini sangat bermanfaat ternyata bagi ayam saya. Proteinnya mereka terjaga. Nah
ini nih telurnya warna putih, mereka sudah bertelur. Nah ini banyak banget ya. Ya seperti inilah pemanfaatan di area lingkungan rumah saya, bahkan bekicot pun bisa kita manfaatkan. Oke, kita tutup ya. Oke, sebelumnya saya juga membicarakan bahwa di rumah saya juga memelihara ayam. Tuh yang depan itu tuh adalah ayam saya, ternak ayam saya. Itu namanya ayam Arab. Jadi saya memelihara 2 betina, 1 pejantan. Dan alhamdulillah tiap hari itu bertelur jamaah. Jadi telurnya bisa kita manfaatkan, kita bisa konsumsi gitu. Enak kan kalau punya telur hasil sendiri, ternak sendiri, konsumsi sendiri. Wah kalau bisa pun jual sendiri gitu kan. Nah ini kondisi di samping saya nih ada tabung ini ya, atau kotak pemeliharaan ayam yang DOC. Kita lihat. Nah ini ayam DOC ada sekitar 7 ekor yang saya pelihara. Dari beli 20 ekor ada yang mati kisaran 13 ekor karena mungkin terserang penyakit. Dan saya pun masih belajar sih dalam pemeliharaannya, jadi mungkin banyak yang mati, terutama masalah pencahayaan nih, pakai lampu karena mereka kan terpisah dari induk, jadi mereka butuh kehangatan. Saya dahulu waktu mereka ayam-ayam DOC saya pada mati, yaitu karena saya kurang penyinaran lampunya, serta kotak ini saya buka pun harus setiap siang ya, siang hari kita buka, dan kalau malam kan dingin baru saya tutup ininya, pintunya. Ya ini pembisaran lah, insya Allah menjadi penolong saya nih. Saya bakal bisa tertolong mereka nih kalau bertelur, dan dagingnya pun saya bisa manfaatkan ya, ketahanan pangan lah di rumah sendiri, berdaulat sendiri. Nah yuk kita lihat ayam-ayam saya yang saya pelihara. Nah ini ayam Arab nih. Jadi dia tuh kalau ayam Arab ciri khasnya itu kan dia ada bintik-bintik gitu loh di badannya dia, di bulunya dia. Nah kurang lebih seperti ini tuh. Yang merah juga sama, ada bintik-bintik hitam gitu. Saya pelihara 3. Nah, alhamdulillah setiap hari bertelur. Baru malam kemarin saya ambil telurnya. Ya rencananya sih dari kandang ayam ini mau saya bongkar nih, ininya depannya aja mau saya umbar gitu. Nanti halaman saya, rumah saya ini yang ada lahan ini mau saya tutup dari bagian depan nih. Nah ini kan mau saya tutup nih biar mereka diumbar aja, biar meminimalisir tingkat kesetresan dari si ayamnya. Nah ini minumannya, kalau buat ayam saya selalu kasih vitamin nih. Vitamin kalau di toko-toko itu murah sih, sekitar kurang lebih 4 ribuan vitamin ayam. Nah untuk konsumsinya saya biasa menggunakan makanan konsentrat atau seperti pelet pur, tapi kadang-kadang saya juga tambahkan sayur-sayuran, tambah lagi bekicot yang saya tanam. Ya alhamdulillah sehat-sehat. Teman-teman atau jemaah dimanapun Anda berada, tadi kan saya ngomong ya, ada pohon bidara yang saya tanam dan sudah umurnya sudah sekian 1,5 tahun. Nah dari daun itu kita juga bisa memanfaatkannya menjadi teh ya. Nah ini adalah daun bidara yang sudah saya keringkan.
Nah, untuk kondisi seperti ini bisa kita konsumsi, bisa kita nikmati dan dijadikan minuman ya, yaitu teh daun bidara. Jadi sangat bermanfaat banget nih bagi kesehatan kita. Nah, jamaah, kali ini saya sudah panen nih, sebagian bisa potong-potongin. Ini hasil tanam saya nih, kangkung. Kebayangkan kita nanam sendiri ya kan, konsumsi sendiri, panen sendiri, bahkan kita bisa menjual hasil sendiri dari apa yang kita tanam nih, bisa menjadi penghasilan kita tentunya. Ya, saya mau lanjut dulu ini ya, motongin kangkung. Nah, ini sudah saya panen nih jamaah. Lumayan juga nih buat konsumsi sehari-hari buat keluarga. Mari kita lanjut panen yang di sampingnya lagi nih, untuk yang apa tuh, yang kangkungnya. Nah, ini tanaman kangkung yang udah siap panen nih. Jadi kita lihat dulu ya pemanenannya. Jadi penanaman kangkung itu sengaja dipotong, tidak sampai dicabut langsung sampai akarnya, supaya mereka bisa tumbuh kembali. Jadi kita nggak harus capek-capek nanam lagi dari ulang semai lagi, itu nggak usah. Jadi cukup aja nih kita potong batangnya ya, kira-kira aja, jangan sampai habis. Kita potong biar mereka itu bisa tumbuh lagi. Ini yang saya lakukan ketika saya memanen kangkung. Jadi hanya bagian batangnya saja yang saya potong, saya ambil. Ini masih ada yang kecil-kecil, jadi yang gede-gede aja kita panen. Cukup jamaah, beginilah hasil panennya. Lumayan lah buat kita. Nah, baik jamaah, begitulah cuplikan dari halaman saya, yang dimana lahan saya selalu saya manfaatkan sebisa mungkin untuk menjadikan lahannya lahan yang produktif dan bisa dimanfaatkan. Seperti apa yang saya bilang tadi, semua yang ada di rumah saya harus bisa menjadi cara yang sustainable. Segala pemanfaatan dari limbah bisa kita manfaatkan kembali untuk kita jadikan pemanfaatan bagi tanaman kita atau peliharaan kita. Seperti tadi saya bilang bekicot, sisa makanan saya kasih ke bekicot. Terus dari limbah-limbah itu pun bisa kita jadikan pupuk ya kan, buat tanaman-tanaman kita dan sebagainya. Saya mengajak untuk teman-teman segeralah atau mulailah gitu ya, kita mengubah cara hidup kita untuk bisa kembali ke fitrah. Maksudnya itu kita bisa bercocok tanam ya, bisa berkebun, bisa bertani, bisa berternak, dan itu adalah aset-aset real kita. Seperti yang kami sekarang sedang
rencanakan dan sedang kami buat, yaitu pengumpulan dana untuk lahan wakaf Jabodetabek, di mana lahan itu akan kami jadikan sebagai lahan produktif, di mana kami sangat butuh bantuan dari para jamaah untuk bisa mewujudkannya. Nah, untuk cara kita untuk melakukan donasi bisa nanti lihat di akhir video ini ataupun di deskripsi saya ya. Nanti kami akan mengelola atau mewujudkan lahan wakaf itu untuk kepentingan umat, seperti nanti akan dibuat lahan produktif seperti penanaman padi ya kan, ikan, ternak sapi, domba dan lain-lainnya. Dimana gerakan kami ini atau gerakan jamaah sekalian ini yaitu gerakan kembali back to fitrah, menegakkan amar. Kita kembali ke fitrah dengan muamalah sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan sunnah, seperti kita bertransaksi dengan harta atau uang yang real, seperti dengan kita cara barter atau menggunakan dinar, dirham, dan fulus, di mana jamaah yang banyak ini terpimpin oleh suatu otoritas, yaitu seorang amir dan seorang sultan. Jadi kita ingin mengembalikan cahaya Islam atau dinul Islam ini ke masyarakat dan mulai mengenalkan apa itu amar, sebagaimana ketika kita dahulu diajarkan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Salam dari saya, back to fitrah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.